Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sekarang kita lagi ada di podcast Corner Almond di Ruko Pisa Grande, Universitas Gading Serpong. Dan di sini aku kedatangan sahabatku, Mbak Sandra. Halo Mbak Sandra, Assalamualaikum. Senang banget diajak Silmi. Gimana Mbak, jauh nggak dari rumah? Nggak jauh ya. Ya bisa kalau buat tempat nongkrong kesini. Iya. Nanti kalau lagi ke arah mau ke Sumarekon atau ke Ibik juga ada kan, mampir-mampir sini lagi ya. Dulu ya, biar lebih kasar. Iya benar-benar. Aku sama Mbak Sandra waktu itu kita akhirnya ngobrol-ngobrol bareng di Qatar. Itu karena ternyata Mbak Sandra juga punya journey gluten free gitu kan. Kenapa sampai pada tahap mengurangi atau memoderasi konsumsi gluten harian gitu. Itu ada Mbak Sandra punya journey-nya sendiri gitu. Oh iya, aku tuh juga lagi mengurangi gluten gitu kan. Terus oh kenapa? Itu kita cerita-cerita bareng gitu ya Mbak Sandra ya. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang Mbak Sandra ini journey-nya lebih panjang dari aku, lebih lebih detail tentang produk-produk yang yang diperluin orang-orang yang memang perlu diet gluten free. Nah, sekarang di sini ada anakku yang mau ikut nimbrung sekarang di podcast corner ini. Mau ikut nimbrung, jadi di podcast sekarang ada namanya Panja ya. Sudah hafal rasanya nat almond? Sudah hafal yang mau dibeli yang mana? Yang suka yang mana? Cantik-cantik loh kuenya Ibu. Itu merah hijaunya menarik sekali. Iya. No. Tuh, seneng banget kalau anak-anak udah mau makan produk gluten free. Mbak Sandra, boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya. Assalamualaikum, ini sahabat Nat Almond. Sedang mudah-mudahan podcast hari ini banyak manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Sandra. Saya kenal sama Silmi di Qatar. Waktu itu kagum ya, Silmi sampai sudah punya bakery bahkan cafe dengan produk-produk gluten free. Saya sendiri sebetulnya belum lama, baru sejak bulan Maret tahun setahun lebih gitu ya, setengah lah. Dinyatakan oleh dokternya tegak diagnosa bahwa saya harus makan yang gluten free. Sebelumnya kayaknya nggak ada bayangan atau pikiran akan ke sana ya. Keluhan-keluhan kalau disebut apa dulu kita nggak awam nggak common dengan istilah GERD gitu. Biasanya cuma waduh gue lagi mah gue kumat nih gitu kan. Awalnya itu biasanya muncul, tapi waktu itu aku nggak relate sama makanan, lebih relate-nya ke psikis. Maksudnya ya kalau lagi capek, lagi ada pikiran, lagi ada stres aja, kayaknya mah gue mulai nih. Atau kalau makan pun lebih yang beneran asam atau pedes, jadi nggak ada bayangan apa sih pengaruh gluten atau ini ya. Malah dulu roti bakar itu menurut aku malah tamper perut aku. Iya. Jadi kalau perut udah mual kan biasanya kita males makan ya. Terus ya itu roti tawar cuma masukin ke toaster aja rasanya udah nyaman gitu. Malahan gitu, iya. Ngerasa nyaman. Maksudnya malah kan nasi masih males. Apalagi nasi mesti berlauk dan semua ya lebih ribet lah. Makan bubur aduh males banget. Yang paling gampang dan terus mikirnya kan kalau dibakar itu jadi ada karbonnya ya. Ya hopefully ada menyerap sesuatu yang nggak bagus ya. Jadi pokoknya ya udah kalau udah kena roti bakar itu rasanya udah nyaman aja udah gitu. Tapi pasti mengkonsumsi obat mah. Jadi ya sebetulnya kalau dibilang pengalaman banget juga ya baru 1,5 tahun ini, tapi karena memang dikatakan harus gluten free, jadinya ya mungkin flipnya langsung cepat ya, bukan yang bertahap, yang ngurangi enggak waktu. Jadi memang perubahannya langsung ya udah ditinggalin. Langsung ditinggalin dan langsung mencari penggantinya. Itu sebenarnya sejak kapan Mbak Sandra GERD atau MAH itu memang sudah sejak muda? Ya zaman dulu sih kalau mau ujian ya. Tapi SMP gitu, SMA enggak. Ya, saya pertama kali itu kuliah. Maksudnya kuliah kan makan juga kita udah mulai nggak teratur ya, anak kos. Ya, antara makan nggak teratur dengan jadwal ujian, dan kalau udah masuk lab panjang, artinya kalau masuk lab belum makan bisa 4 jam kemudian kan kita baru bisa makan. Nah itu kayak pola makan udah mulai berantakan, nah baru mulai ngerasain kayak apa itu perihnya. Gitu. Jadi emang sejak kuliah udah ada lah, ya tapi memang
ya itu tadi ya, nggak ada pikiran ke gluten ya, Heeh heeh memang soalnya ceritanya awalnya gitu, emang dari heeh. stres, dari makanan apa, makan yang nggak tentu, artinya jadwalnya ada yang ke-skip Mhm. gitu-gitu. Mmm. Nah, terus berarti, pas lagi di Indonesia itu, Mhm, belum pernah, konsul sama dokter gitu atau maksudnya dianggapnya ya udah, makan obat mah aja mhm, biasa gitu? Atau sebenarnya sudah pernah, tapi, belum ada dokter yang mendeklar bahwa harus, diet gluten oh. free gitu? Nah, itu karena apa ya, karena mikirnya pun pasti ada salah makan atau Mhm makanan yang skip ya, misalnya lagi mhm sibuk apa, makan mhm ada yang ke-skip, mhm terus kalau nggak memang ada pemicu, makan yang asam atau yang mhm pedes, sama satu lagi pikiran, stres lah mhm ya. Nah, itu jadinya ya udah kita kan di sini gampang beli obat ya, terus mhm. kebetulan saya juga farmasi, jadinya suka sotoy, dengan obat, Oh ya udah kalau oh masih iya bener iya ya, kan, masih ringan, ya udah minum obat yang bisa dibeli di apotek ya obat-obat anti apa namanya sih istilahnya, obat mah sederhana yang ada kita bisa beli di counter lah. Lagi nggak ini, ya udah kan tahu apa. heeh. Jadi naik tingkatan obat mahnya pun, ya udah gitu. Dia emang nggak Oke. pernah berobat ya, mengobati sendiri lah tepatnya. Habis itu udah jaga makan, habis itu sembuh udah lewat lagi. Heeh Sampailah yang pas waktu di Qatar itu heeh. tahun lalu ya. Itu sebetulnya bukan ke GERD gejalanya, tapi lebih ke pembuangan. Jadi pengolahan Diare? nggak diare. Nah waktu itu saya keluhannya, ini sorry ya, fesesnya jadi kecil-kecil, lebih Mmm. keras, nggak keras juga, tapi kayak kerikil, Oh, kecil-kecil. Jadi kerikil kecil banget gitu? kecil-kecil, heeh, Oh, kecil-kecil banget, kecil-kecil. Jadi heeh. keluarnya maksudnya mulesnya biasa aja, sakit perutnya kayak kita mau buang air biasa, terus tapi keluarnya kok agak-agak berbeda nih. Mmm, Nanti itu berjalan 3 hari, 4 hari, mhm. nanti di hari kelima baru kayak dikuras perut. Keluar Mmm. banyak, tapi pun Banyak tapi kecil juga? enggak, Enggak? eee, Cair? nggak sampai diare tapi iyalah nggak Lembek padat gitu? ya, heeh, nggak Oke. padat tapi nggak sampai diare yang air banget tuh Mmm. nggak juga. Nah terus 2 minggu lah kurang lebih kayak gitu. Mmm. Terus nanti itu berhenti 1 hari itu bisa 3 4 kali, kayak dikuras itu, Mhm. terus nanti besoknya balik lagi kecil-kecil lagi. Kecil lagi. Balik lagi kecil-kecil lagi kayak kerikil, tapi itu maksudnya nggak sampai konstipasi ya, Mhm. gampang aja gitu, Padahal heeh. kayak kecil-kecil kerikil ya Mhm padahal? mhm, tapi gampang aja, Gampang bukan aja? yang Nah. dulu pernah punya bayi yang ini kan konstipasi kan ini ya Mhm. keringat dingin atau apa, ini enggak, biasa aja, oh gini lagi, nanti hari ke-4 ke-5 kayak dikuras lagi, udah. Berlangsung berapa lama tuh? Nah itu cuma 2 minggu sebetulnya. 2 minggu. Berarti Nah kan cukup pas lagi dikuras itu 2 minggu berjalan cukup ini ya, iya struggling ya? iya iya iya, itu yang terutama kerasa mengganggunya ya, soalnya kan kita jadi mau aktivitas gimana, mau keluar Mhm. rumah juga nggak berani jauh-jauh dari toilet. Mhm, bener bener. Iya, kalau kita mah aja ya minum obat mah, terus bisa aktivitas normal lagi lah ya kan, keluar lagi. Ini ya waktu itu mengganggu dan kebetulan waktu itu mau bulan puasa. Mmm. Jadi, dengan cuma berniat yang, "Ya masa bulan puasa mau sakit perut," gitu kan ya, Mhm ya periksa yuk ke dokter gitu, biar puasanya jangan terganggu lah karena sakit perut. mhm. Awalnya cuma karena itu dong pemicu Pemicunya. benerannya, akhirnya ke dokter yang memang sekalian spesialis gastro. Sorry, Spesialis gastro. pada saat, apa, kayak dikuras gitu, Mhm. itu sampai nggak bisa beraktivitas atau tetap bisa modal aktivitas hanya terganggu aja Oh gitu? terganggu aja sih, masih Oh, bisa masih aktivitas bisa masih beraktivitas? bisa Oh, aktivitas, oke. heeh. Cuma jadinya ya itu nggak berani keluar rumah ya, Mhm. soalnya Nggak kayak serangan mendadak yang iya, dan tiba-tiba nggak bisa ditahan iya, gitu ya? heeh, Oh, oke. tapi ya Kak, maksudnya nggak sampai cair gimana dan nggak berlangsung. Kan kalau diare itu bisa sampai di atas, 5 kali lah ya, Iya, ini nggak sampai segitunya. mhm, oke. Sampai pada akhirnya coba konsul gitu ya Mhm, sama iya. Nah dokter. waktu itu sebetulnya udah daftar, cuma Mhm abis itu kan membaik ya, abis mhm itu agak membaik ya, "Periksa nggak ya?" Terus ya anakku, suamiku juga ya udahlah kan katanya ini biar puasanya lancar, ya udah mhm. jadinya tadinya sih kayaknya udah kalau nggak karena bulan puasa mungkin udahlah udah sembuh kok gitu. Dan pas lagi ke Hmm, dokter umum dulu? nggak langsung ke dokter gastro, Oh, langsung ke dokter taunya dapet, inisiatif langsung ke gastro itu gimana ya, Mbak? Kan kadang-kadang orang nggak punya even ke oh, pengetahuan langsung ke gastro tuh, kadang internis misalnya, atau nggak langsung ke gastro, ya udah deh ke umum dulu, nanti apa ya, kata umum baru ke gastro itu Mbak Sandra apa mungkin udah ada knowledge sebelumnya kali ya? oh, tapi bukan tentang aku ya maksudnya kayaknya pengalaman si anakku yang pertama itu tadi, Mhm dia, banyak sensitif makanan juga. mhm Nah, jadi waktu kecil ya kayak gitu kan ke mhm pediatriks,
nggak menyelesaikan masalah, sampai akhirnya ya searching sana sini akhirnya ke dokter gastro. Oh, oke. Jadi Nah, emang udah pernah udah ada pernah ada ya sebelumnya kalau keluhan perut dah gastro. ya mau langsung ketemu akar permasalahannya langsung ke dokter gastro. Jadi karena waktu itu anakku pun apa maksudnya apa ya nggak diduga-duga gitu, nggak aku duga-duga, kirain kan anak kecil ya, ya dengan makanan baru mulai atau apa. Ini waktu itu langsung akhirnya setelah sekian pediatriks ganti-ganti gitu-gitu kan, akhirnya ke dokter gastro. Memang penanganannya beda ya, langsung di USG perutnya, terus ya, pokoknya sampai akhirnya terketahuan bahwa dia ada klep di lambungnya itu yang nggak rapat gitu. Jadi sama dilihat lagi ususnya juga waktu itu dibilang sama dokter gastronya pilih-pilih ususnya tuh pendek-pendek jadi enzim pencernaannya kurang. Oke. Jadi maksudnya jadi aku langsung oh ya beneran ya kalau ke dokter gastro tuh emang perut banget lah ada masalah apa nggak cuma sekedar oh ya mual muntah nggak cuma kayak gitu tapi apanya bisa ketahuan. Benar, itu bisa jadi ilmu baru ya, karena beberapa customerku pun juga, "Oh iya, soalnya karena anakku sensitif," udah bolak-balik ke dokter, anak, akhirnya sampai akhirnya mereka melakukan journey sendiri, riset sendiri ke dokter gastro gitu. Jadi, even, orang tua sekarang pun masih belum familiar tuh gastro gitu, Ah, adanya anak atau misalnya kalau misalnya, oh udah agak-agak mengkhawatirkan internis gitu. oh, Nah, iya dokter iya gastro itu sound-nya, gaungannya belum 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 ini ya, banyak ya padahal sebenarnya ternyata apa semudah itu dan mereka menanganinya pun langsung apa langsung tepat sasaran ya. tepat sasaran gitu dan itu kan sudah dialami oleh anaknya Mhm, Sandra iya, juga gitu ya. iya. Dia kemarin pas di Qatar apa aku ngalamin kayak gitu ya langsung dokter gastro sih. Oke karena pengalaman itu ya. Mhm. Lalu setelah ke dokter gastro Nah, gimana? ya ini makanya kita kan waktu itu aku juga mikirnya penyakit apa gluten free itu lebih ke orang bule ya. Nah, Nah, nah jadi ya mungkin kalau dokter di sana jadinya dia lebih familiar dengan kasus seperti ini kali ya. Jadi kayaknya pas aku datang itu dia nggak bukan yang pencarian panjang gitu. Jadi aku satu kali datang, aku bilang pola buang airku jadi begini, terus dia nunjukin gambar, maksudnya jadinya feses kamu yang mana? gitu Heeh, udah ada ada referensinya juga. Oh jadi gitu. ada chartnya ya, dari yang keras sampai yang cair, maksudnya dengan warnanya juga dari yang gelap, yang hijau, yang kuning gitu. Jadi oh aku bilang yang ini, oke. Terus dia tanya lagi tentang mualnya gimana, habis itu langsung dia suruh tes darah. Langsung dia suruh tes darah. Tes darah pertama itu kayaknya masih tes darah umum ya. Dari tes darah umum itu yang langsung jadi highlight dia zat besiku rendah banget. Zat besiku rendah banget. Nah, Karena itu dari tes darah umum aja dari tuh. tes darah umum ya. Zat besi yang paling ini ya, apa namanya beneran loh. Kok bisa segini? Jadi dia langsung nanya, kamu ada pendarahan nggak? Karena biasanya kalau yang sampai serendah itu pasti ada bleeding yang heavy lah, ada heavy bleeding. Entah habis misalnya habis luka, kecelakaan atau dari haid yang juga flow-nya tinggi banget. Tapi aku bilang enggak, dia tanya gitu juga kan, kamu haidnya gimana normal? Jadi kalau nah ini juga satu mungkin kalau di Indonesia karena aku farmasi, mamaku dokter, sepupu juga ada. Aku kalau ngobrol itu biasanya kalau lihat hasil lab yang zat besinya rendah, langsung ininya tuh apa namanya? Diagnosanya adalah kurang gizi. Nah, nah, Oke, kurang gizi, jadi biasanya penanganannya disuruh makan telur, daging merah, susu gitu. Jadi memang keasupan yang kurang. Nah, dokter di sana mikirnya mungkin kita makan pasti bagus. Ya, jadi dia mikir keluarannya mindsetnya kemana? udah, iya benar, Karena mindsetnya udah. asupannya bagus, berarti hilangnya kemana ini gitu. Jadi dia langsung relate-nya ke kondisi usus aku. Berarti ada something yang salah di usus sehingga penyerapan zat besi ini nggak bagus. Kalau ya kan kalau kita makan yang udah bagus terus nggak ada pengeluaran kemana? Berarti kan penyerapannya yang jadi tanda tanya nih ada apa. Dan biasanya yang terpengaruh utama itu zat-zat apa namanya vitamin dan mineral yang kecil-kecil itu kan dibandingkan karbo maksudnya ya berat badan kan segitu aja. Iya. Ternyata karbonya diserap dengan baik ya. Karbo lemak itu kan nggak signifikan gimana, tapi yang signifikan tuh di zat-zat kecil-kecil kayak vitamin mineral. Nah, jadi hanya dari angka zat besi yang sangat rendah saat itu, dia langsung curiganya ke usus kenapa-kenapa, salah satunya yang common berarti menurut pengalaman dia ya, adalah kasus karena gluten. Gitu. Jadi
langsung aku dites darah lagi, Mhm. ternyata ada tesnya itu untuk melihat antibodi terhadap gluten. Oke, ada Namanya, nama eee, tesnya apa tuh? nah yang diperiksanya itu gliadin. Jadi dia nyebutnya Gliadin. tes gliadin. Jadi si gliadin di dalam darah ini Mhm. adalah, antibodi kita terhadap gluten. Jadi, Mmm. ya ketika si gluten masuk dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya sama tubuh, ternyata Mhm. tubuh bikin satu zat untuk menyerang si glutennya, Mhm. tapi unfortunately-nya juga dia merusak usus. Mmm. Nah, itu tadi yang rambut-rambut penyerapan di usus. Jadi kalau usus kita itu kan ada fili-filinya, Mhm. kayak rambut-rambut lah panjang. Ini terkikis Mmm. karena si glutennya itu tadi Heeh heeh. dan karena si gliadinnya itu. Nah, Gliadin itu berarti, ini ya, apa, antibodi. antibodi kita di Mhm. dalam usus? Iya, antibodi kita di dalam usus nggak ya? Kayaknya nggak spesifik, kayak ya ke-trigger-nya kayaknya di Ke-trigger-nya dalam usus ya. Efeknya ke dalam usus. Mau mhm. minum? Kamu juga minum ya? Iya, Oke, kita adik. minum dulu ya. Tadinya celiac disease, dinyatakan celiac disease masih terbengong-bengong, Heeh heeh. dokternya, "Kamu tahu nggak?" "Nggak Emang tahu," iya, gitu. heeh. Emang umum nggak sih? Sempet nanya gitu. Iya, Emang dokter, dan aduh kebetulan nama Sandra pula kan, oh jadi iya, sampai, dokter bilang dokter ini nggak ketukar sama Sandra yang bule kan. Siapa tahu dokternya punya pasien lain, ini Sandranya Asia loh, Dok. Heeh, tapi terus nggak tahu nggak gitu dan, dokternya ramah banget alhamdulillah waktu itu ya memang. Terus aku cukup manja-manja kalau sakit dan dia dokternya ngomong, jadi aku agak-agak ini dokter agak-agak dokter anak seperti itu. Kita yang udah tua juga kayak dokter anak pasien dia beneran, "Oh nggak apa-apa, tenang aja," ini yang dia gitu-gitu. Kan jadi aku pertanyaan pertama langsung, "Hah, jadi saya nggak boleh makan tepung lagi, Dok?" Gitu heeh. kan. Terus ini seberapa banyak saya harus ngurangin? Aku langsung gitu kan. Terus dia ngomongnya langsung, "Zero." Oh Ya iya? maksudnya nggak beneran nggak boleh, terus, "Hah?" Gitu kan, Heeh. maksudnya tadinya masih mikir yang, ya 20%, 10% gitu masih oke lah. Dan ya dia ngomongnya ya theoretically Nah memang begitu. heeh. Nah theoretically-nya Tapi itu begitu. sebenarnya tergantung misalnya, oh kita, level level celiac disease-nya itu pun ada ini nggak sih? Oh ya dari endoskopi kan, Mhm. misalnya kalau misalnya dari endoskopi indikator ini masih di angka sekian, berarti kamu masih boleh cheating, kalau misalnya di angka sekian, Ah, sama cheating is sama the sekali nggak keyword boleh. ya. Cheating-nya Cheating, mana gitu, iya bener gitu, benar benar benar. dicarinya yang itu tuh, Iya, kapan gue bisa ini kan, apa, betul. bebas Iya, ini. Nah, itu nggak ada ya waktu itu indikator kayak gitu nggak? secara ininya nggak ada, Heeh kalau teoritisnya nggak ada. Jadi heeh. memang observasi ke badan masing-masing. Mmm. Observasi ke badan masing-masing. Jadi waktu itu hasil endoskopinya alhamdulillah masih bagus lah. Jadi artinya dia bilang sih kalau yang sampai parah Mhm. setelah rambut terkikis ya nanti dinding ususnya terkikis Mmm. gitu. Itu Nah, dimasukin kamera juga? masukin kamera. Heeh. Jadi Endoskopi itu bagaimana ya? endoskopi itu sebetulnya kemarin itu ada dua pilihan, mau mau sadar tanpa anestesi atau mau di dalam pengaruh bius ya. Aku Mhm. penakut jadi aku pilih yang pakai di Pengaruh bius lah. bius, Jadi aku masuk ke ruang operasi itu prosedurnya ya mulut kita diganjel, jadi dimasukin kamera kecil terus difoto dari lambung sampai ke usus tapi nggak panjang lah, nggak sampai mmm, ke dalam-dalam. Jadi mulut awal usus ya, mhm perbatasan antara lambung ke usus. mhm. Itu difoto lah jadi Mmm. difoto dinding ususnya gimana, apa namanya yang Berupa video atau foto tuh? berupa ada dua-dua Ada ada 2, dua-dua, oke. ada dua-duanya itu waktu itu pilihnya udah pendek banget, Nah, dia pilihnya pendek banget. membedakan pilih yang Yang bagusnya iya, seperti heeh apa? heeh, Oke. iya. Dan itu kan tapi juga cuma awalan ya, kalau Mhm. kata sepupu aku. Karena sepupuku dokter, jadi aku suka suka konsultasinya Oh, gini, oke. "Gimana?" Dia bilang, "Kan usus kita panjang, Heeh. jadi sebetulnya kan penyerapan nggak cuma di situ ya. Kalau Mhm misalnya, apa artinya si gluten ini mengganggu, kita mhm nggak bisa bilang apa yang di depan yang difoto ini akan mewakili seluruh permukaan mhm usus gitu. mhm. Bisa jadi yang selebihnya karena panjang ini tadi kan masih 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 aman, bagus iya. ya gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau ngomong masalah cheating akhirnya kembali ke keluhan, Mmm, kembali ke keluhan. Kalau misalnya aku tadi keluhannya sakit perut dan mhm. ternyata kalau dari kata dokternya dan dari baca-baca apa namanya ya, variasinya tuh besar. Mmm, Bisa diare, bisa konstipasi. Jadi berlawanan ya. berlawanan. Berlawanan. Jadi ada yang gangguan pencernaannya diare, ada yang gangguan pencernaannya konstipasi. Ada yang kena sedikit sampai dia susah cheating jadinya, itu artinya berarti dia sensitif banget ya. Dia sensitif banget, sampai ada dokternya tuh bilang kayak gini tadi ya, misalnya anaknya nggak mesti gluten free, dia Mhm makan roti biasa terus dia minum. mhm Terus aku yang saya lihat, minum dari bekas anak yang habis makan roti. mhm Itu ibunya bisa diare katanya mhm gitu. Dia punya mhm. pasien yang seperti itu. Iya. Waktu dikasih tahu kayak gitu kan ya,
oh my god, gitu ya Allah ini. Aku harus makan apa Iya gitu ya? kan, maksudnya Begitu. hati-hatinya harus segitunya, Heeh, bahkan rumah-rumah dan yang bukan kita makan. Nah, kalau kita heeh, makan, ya mungkin kita hindari banget lah ya heeh, nyata-nyata. Tapi kalau yang sekedar rumah-rumah kan agak sulit, apalagi misalnya kita di rumah masih anggota keluarga yang lain masih masih makan gluten biasa mhm. gitu kan. Dan itu nggak bisa dilihat dari misalnya, oh kita, apa tadi, bulu-bulunya itu udah pendek, Oh maka enggak, lebih sensitif gitu, enggak enggak, begitu heeh, juga, enggak karena begitu itu di juga. bagian depan ya Iya, ternyata ya, iya, iya. Dan respon tubuh orang dan itu sendiri gitu ya. ke gejala awal dan kan kita nggak serta-merta misalnya diare terus langsung terkikis banyak, itu kan nggak gitu Mhm, juga ya kan. Jadi lebih ke gimana kita karena si keluhan itulah yang mengganggu daily life kan, mhm, yang mengganggu aktivitas kan, mhm, kalau diare yang nggak enak, konstipasi nggak enak gitu. Nah jadi sebetulnya kembali harus observasi batasan diri sendirinya mhm, gimana gitu. mhm, Alhamdulillahnya aku nggak terlalu sensitif, mhm, jadi kayak gitu masih cheating si kuil tuh masih bisa sebetulnya mhm. Dan itu tanpa trial error ya? trial Oke. error ya. Nah trial error. Jadi aku Selektif banget berarti ya di awal-awal tuh, hmm, kalau aku coba sedikit, kalau aku oke coba nggak? banyak Iya gitu ya? betul 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 betul. Walaupun tapi, ininya, apa namanya, lampu merahnya Heeh, bahwa sebetulnya walaupun gejalanya nggak serta-merta muncul, heeh, tapi si gliadin kan terbentuk. benar. Nah, jadi itu juga jangan aku waktu itu sempat eksperimen eksperimen Oh, nyoba nih makan wafer ya yang terukur, maksudnya dia heeh, panjangnya sekian gitu heeh, kan. Makan segini segini segini, nggak kenapa-napa. Nanti mhm. seminggu lagi aku makan 3/4, Oh, seminggu lagi jadi aku tambah cobanya tuh per minggu iya, biar tahu heeh ada heeh, reaksi ada 3 hari reaksi nggak? kemudian. Iya 3 hari Oh, kemudian aku oke. diare nggak atau sakit perut Heeh. nggak gitu. Itu ternyata aku menghabiskan satu wafer itu nggak kenapa-napa. Mmm, Nggak kenapa-napa artinya nggak langsung kayak tadi yang kayak dikuras gitu ya, yang satu mhm, hari berkali-kali itu nggak muncul mhm. reaksinya. Nah, tapi waktu itu sama dokter disuruh per 6 bulan tes lagi gliadinnya. Mmm, Per 6 bulan tes gliadinnya ternyata rapotku jelek. Ternyata nilai gliadinnya dia masih meng-compare atau tapi mendingan dibandingin sebelumnya? ternyata enggak, Oh, enggak? ternyata enggak. Hmm, Gitu. Jadi padahal tuh udah ekstra ketat tuh? nggak extra ketat, masih Oh, masih masih nyoba-nyoba nyoba? itu tadi, Oh, masih nyoba-nyoba ya, masih nyari, oh ternyata segini aku masih oke kok mhm. makan kue. Kadang-kadang Jadi kalau makanya dia nge-declare diri, ya udah yang penting tahu batasan diri yang aja penting belum iya, belum iya. Jadi jangan walaupun diarenya nggak muncul mhm, atau misalnya orang yang konstipasi nggak muncul, tapi nggak berarti juga jadi lampu hijau, oh boleh nih gitu. Karena si gliadinnya tetap terbentuk dan si mhm, gliadin ini mengikis ususnya tetap terjadi. Jadi kayak apa namanya? Mungkin diarenya enggak, tapi bisa jadi nanti aku punya masalah di anemia karena mmm, penyerapannya terganggu, zat besinya rendah gitu. Dan nggak cuma si zat besi ya, mineral lainnya juga terganggu ya mhm, kalsium gitu. Jadi itu nanti resikonya ke osteoporosis gitu. Nah kan sayang kesananya ya. mhm, Jadi nggak cuma mikir yang penting kan gue nggak diare mhm, gitu. Nggak ke sana tapi ke apa fungsional lebih umumnya. ya? Heeh. Itu vitamin D juga jadi low. Nah, pokoknya vitamin dan mineral jadi pada kurang. Itu yang Makanya sayang. mungkin customer-customer-ku itu juga yang aku, perlu diet nutrisi dan, Mhm. eee, beberapa kali mereka juga bilang mereka anemia gitu. Jadi kan emang Ah, pengurangan zat besi nge-link ke situ juga ya, betul. zat besinya itu rendah gitu kan, Mhm. Iya, jadi karena zat besi rendah antibodinya atau kalsium rendah. Jadi kalau orang sekarang bilang pada jompo-jompo jauh. yang masih muda udah pada jompo. Nah, jadi bisa jadi bukan intake-nya yang kurang gitu. Itu kalaupun kayak gitu ya misalnya dibantu dengan suplemen, tapi kan kalau si ususnya sendiri nyerapnya nggak bagus, ya Mhm, nanti kan lewat aja. iya bener, Walaupun kita guyur dengan suplemen ibaratnya mau minum suplemen tiap hari, ya kalau nggak bisa ditangkep akan percuma gitu. betul. Jadi yang kita bagusin si ususnya dulu, si ususnya dulu biar penyerapannya bagus. Karena sebetulnya kan kalau kita makan yang bagus kayak tadi dari telur, dari daging, susu aja udah banyak zat-zat yang kita perlukan tuh udah dari situ. Tinggal penyerapannya harus diperbaiki berarti. Si usus ini kalau yang udah, pendek, udah terkikis itu Mhm. sebenarnya bisa recovery nggak sih Bisa. kata dokter? Bisa ya? Ya itu kabar Oh baiknya. bisa. Alhamdulillah jadi situ. Iya soalnya, customer-ku juga, dia bilang journey-nya waktu itu autoimun, Mhm, terus akhirnya dia benar-benar full 100% nggak gluten, mhm, benar-benar strict gitu ya, mhm. 1 tahun kemudian, autoimunnya itu nggak terdeteksi, Deteksi. jadi mungkin emang recovery Iya, gitu saking iya, strict-nya iya, dia ya. iya, iya, Oh oke. iya, iya. Kak, usus itu termasuk bagian tubuh kita yang bisa beregenerasi. Karena emang Mmm, dia kayak rambut ya, kayak mhm, rambut jadi tumbuh lagi. Kita potong kan mhm, dia tumbuh lagi. Itu juga si usus gitu. Tapi ya takes time lah. mhm, Dan kalau di jurnal yang aku baca sih kalau untuk orang dewasa agak lebih lama 6 bulanan. Kalau mhm. anak-anak lebih cepat Oke, 2-3 bulan bisa oh, recover. Kalau yang dewasa lebih lama dikit. mhm. Itu juga aku baca
Kalau di Qatar waktu itu ada grupnya di Facebook. Jadi ada grup Facebook Gluten Free Qatar. Itu mulai dari share tentang makanan gluten free ada di mana Aku lo juga. masuk-masuk sana sekarang. Saya kan Facebook kan. Iya, iya. Aduh, aku lupa akun Facebook. Aku agak jadul ya. Itu juga kalau nggak salah dikasih tahu sama dokternya deh. Jadi aku join tuh kayak dikasih tahu sama dokter ada nih gitu. Terus ya udah aku join. Atau mereka share tentang itu juga apa berobat kemana, hasilnya gimana, Dokternya siapa yang bagus gitu dokter mana ya. yang bagus, ada juga yang baru pindah, misalnya dia tadinya di negaranya sendiri periksa kayak gini, terus dia mau cek lagi kemana gitu. Itu aku pernah baca juga tuh, ada yang dia bilang, tapi dia bilang 4 tahun sih. 4 4 tahun. tahun, dia bilang 4 tahun yang lalu aku didiagnosa di negaranya. Terus pas dia di Qatar, dia cek lagi, dokternya nggak nemu apa-apa. Ya berarti gliadinnya normal ya, karena dinyatakan autoimun itu beneran cuma karena angka gliadin. Jadi Angka gliadin. Dan kalau angka gliadinnya bagus, pasti ususnya bagus lah. Ya iya, kan? jadi sekarang tuh dia begitu sudah autoimunnya sudah nggak ada, dia masih sekarang bisa cheating. Kalau dulu nggak bisa cheating tuh, dia Oke. cheating sekali tuh langsung ini respon tubuhnya langsung reaksi Ah, bloated ya, gitu. ya, ya. Iya GERD-nya kambuh. Nah kalau sekarang tuh enggak, paling kalau misalnya udah too much dan dia bilang, "Aku pernah coba, di dalam seminggu itu tuh hajar benar-benar, ada tepung-tepungannya terus tuh. Nah itu aku bloated, jadi aku harus Ah, setengah-setengah, harus dijaga pokoknya dalam seminggu itu frekuensi. tuh frekuensinya tuh sekali-kali aja lah Ya, ya, gitu. ya, ya. Mainnya, nggak boleh tepung-tepungan Ya, berlebih gitu. nah kalau mau cheating paling kayak gitu. Iya, jadi Bikin ternyata jadwal, ada recovery juga ada ya di sana. recovery-nya. Jadi jangan putus asa bahwa Mhm. ya udahlah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu udah Ah, autoimun terus yang daripada gua nggak menikmati hidup gitu kan iya, iya. kadang-kadang kan mindsetnya itu ya padahal sebenarnya ya kalau kita karena bisa recovery itu loh jadi Mhm, sebenarnya kalau misalnya kalian apa semangat dan bersih semangat untuk nge-recovery mhm. dan Kasih yang waktu. nge-recovery badan itu setidaknya keluhan-keluhan itu yang tadinya mungkin terlalu sensitif begitu gliadinnya nggak tinggi gitu kan, Mhm. autoimun itu tidak terdeteksi, usus sudah recovery, ya kalian bisa lebih fleksibel gitu dalam memilih makanan juga gitu Iya, kan. iya. Apalagi sekarang nih kayak produknya Nut Almond kan banyak yang ya udah buat sementara misalnya kita makan yang begini dulu ya kan. Toh udah banyak pilihan. Udah banyak Udah banyak pilihan. pilihan. Walaupun mungkin ada kalau orang yang sensitif ngerasa yang, "Aduh kangen yang Nah, makanan ini nih, kangen yang ini nih." Kan sekarang tepung-tepung juga banyak yang gluten free ya. oh ya, Misalnya kita mau bikin makanan tradisional Indonesia kayak tadi bikin bakwan atau cuma tempe digoreng tepung gitu atau ayam digoreng tepung, eee, pilihan tepung bumbu yang gluten free ada. Tapi kalau misalnya akhirnya sekali waktu kangen, ya udah udah kasih waktu 3 bulan nih aku pakai tepung ini, 3 bulan aku makan roti yang ini. Ya 1, 2 kali waktu mau cheating karena itu tadi ya, autoimun ini dia apa namanya, kalau kita stres juga kan, dia terpicu. terpicu Ya, benar. dia terpicu. Jadi daripada stres, sama makanan terus memicu nanti akhirnya jadi loop, Iya, ya loop kan? yang nggak habis-habis Ya ya. loop yang nggak habis-habis gitu. Akhirnya ya disiasati aja, oke kapan aku strict, kapan aku cheating, kapan aku strict lagi, kapan aku cheating. Terus kayak, musim liburan, itu kan mungkin agak susah Udah ya, susah. agak susah karena banyak jajan. Kalau di rumah kita bisa lebih ngatur yang ya udah aku masak sendiri, aku bikin sendiri dengan bahan-bahan yang kita tahu produk-produknya gluten free semua bahan bakunya. Begitu kita di luar ya udah anggap itu masa cheating. Jadi nanti sebelum liburan udah harus strict dulu. Pokoknya gitulah disiasatinya. Nah, itu pas lagi setelah dokter bilang saya tipes, kan bahwa pada saat itu memang masih ini ya, masih ada, masih terjadi tuh gejala yang lemas, terus bentuknya keripik-keripik gitu. Sampai akhirnya dokter memberikan obat gitu ya, memberikan sempat Oh, antibiotik gitu. Nah, enggak. Jadi dia bilang ini tidak ada obatnya. Jadi yang diobati ya gejala itunya aja. Jadi kalau bloated waktu itu dikasih obat anti gas ya. Terus sama kalau sampai sakit perutnya obatnya itu kayak untuk kram. seminggu. Itu Untuk enggak, bukan obat yang harus rutin diambil. Dia kadang-kadang bilang misalnya untuk keluhan. antibiotiknya dihabisin 3 hari Iya, gitu ini kan. bukan jenisnya kayak gitu. Kapan ngerasa perlu silakan ambil Oh, gitu. oke. Jadi sama obat ini karena waktu itu kan mulesnya tuh jadi aku nerjemahinnya kayak diremas gitu ya. Jadi mungkin dokternya menangkapnya itu kayak kram. Hmm. Ya, jadi dikasih obat yang relaksasi Hmm. khusus supaya Hmm. nggak kram. Itu aja sih obatnya. Terus Nah, sebetulnya akhirnya gitu. recovery setelah berapa lama tuh? Hmm, Setidaknya yang kerikil-kerikil itu akhirnya jadi
biasa lagi normal heeh, lagi. hasilnya. Iya, waktu itu karena abis itu langsung ya, langsung langsung di-stop gitu, aku nggak cheating-cheating waktu itu ya, Mmm, beneran takut. makanan langsung dirubah gitu Malah ya? karena langsung Oke, dirubah, jadi, ya kalau kita orang Indonesia alhamdulillahnya lebih gampang ya, lebih kita gampang makan tinggal nasi bawang telur merah, bawang ceplok putih. ya, nasi telur ceplok, nasi tempe goreng, ya udah beres gitu. Jadi Heeh, maksudnya bukan perubahan yang mendadak, langsung, oh susah cari mhm, bahan tuh kan enggak ya. mhm, Nah, ya langsung itu kayaknya seminggu 2 minggu udah ini kok, udah alhamdulillahnya waktu itu kan tadi ya aku bilang karena mau masuk bulan puasa ya. Ya mmm, pokoknya alhamdulillah bersungguh-sungguh di situ ya? puasanya nggak terganggu lah. Iya iya iya, Puasanya fokus nggak emang waktu itu seminggu itu fokus untuk iya, nge-recovery. puasanya nggak sampai terganggu gimana. Tapi yang itu juga sih, apa namanya, kemarin ini lah ngobrol-ngobrol baru jadi Mas juga, karena makan gluten free ini akhirnya yang aku anggap Mas selama ini Mhm. itu karena pikiran, karena makan asam, itu hilang loh. Oh iya? Iya, dulu jangankan ini ya, waktu itu tuh kayaknya emang terpicu banget tuh karena anak yang besar mau kuliah. Heeh. Wah, pokoknya yang nangis-nangis, yang gitu-gitu ya. Sekarang ada hal yang semirip kayak gitu, misalnya dia sakit di sana Mhm. atau apalagi lah yang kedua mau berangkat juga Mmm, mau merantau gitu-gitu, kan tingkat stresnya aku pikir ini kan kurang lebih di sama ya. level yang sama. Gila, ya. Tapi aku nggak ini waktu itu misalnya aku cuma aku mau pergi gitu atau apa ya, kita di rantau dengar kabar orang tua Mhm. sakit atau apa gitu langsung nyet gitu kan perut ya. Oke, Nah, jadi ini level enggak. sensitivitasnya Iya, juga jadi beda 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 beda. dengan level stres yang sama Dengan ya. level stres yang Ya sama. itu tuh yang, kadang ngelinginnya ya apa namanya, ngelinginnya tuh Mmm, nggak semudah itu gitu. mhm, Misalnya kayak, apa, eee, emang iya kalau misalnya aku itu gluten free terus aku jadi nggak stres gitu kan, maksudnya ah, jadi kan mereka ini, padahal sebenarnya dibalik kalau dibalik, kalau misalnya kita menemukan level stres yang sama, ah, kita nggak semudah badannya itu iya untuk iya mendapatkan itu gitu ya. iya. Iya kan akhirnya abis itu kalau orang-orang sekarang aku baca tuh menghubungkannya kalau udah GERD nanti dia jadi anxiety Mmm, ya kan. Ya mungkin ya karena itu ya pemicu stres kan terus kita lambung ini ya otomatis mhm. jadi cemasnya apa Iya, namanya. karena ternyata kan sebenarnya pencernaan itu, menghasilkan hormon terbanyak gitu ya. Mhm, mhm. Jadi kalau pencernaannya bermasalah, Nah, kita memasukkan sesuatu zat yang nggak perlu atau membuat si pencernaan ini harus bekerja bekerja keras, keras, betul. akhirnya ya hormonnya jadi aneh-aneh yang di Nah, iniin. Nah, kalau aku di anakku tuh, jadi kalau misalnya aku bablas tuh seminggu itu, udah bablas tuh nggak aku modify ke yang tanpa gluten gitu kan, hmm, itu tuh Eee, galau-galau sensitif, kayak hmm, gitu-gitu tuh kelihatan gitu di anakku. Nah, awalnya kan aku yang, apa iya, maksudnya skeptis gitu lah ya. Cuma ternyata, kejadian juga gitu ya di Mbak Sandra, dengan level nah, stres iya yang iya sama itu nggak muncul nggak muncul. sebegitu mudahnya lagi Iya gitu ya. iya iya iya. Ini kan ya sekalian curhat tuh kan baru Mhm. pindahan segala Eee, macam itu kan tingkat stresnya tinggi ya. heeh, bener. Segala ngurusin apa namanya dokumen-dokumen, mesti bolak-balik sana sini, kita packing di rumah sendiri aja capek, Heeh. nggak habis-habis, belum mesti ngontak ini, ngontak itu, semua banyak lah yang diurusin. Itu nggak kambuh, nggak, aku nggak ada masalah sama sekali. Mmm, Enggak muncul, yang tadinya emang obat mah tuh ibaratnya harus punya stok ya, mhm mhm. bisa muncul kapan aja yang ya kan kita nggak tahu ya, Heeh. tiba-tiba misalnya ada telepon dari sekolah, ada telepon dari kampung halaman, bla Mhm. bla bla, ya wah itu terpicu. Ini enggak, Mmm, alhamdulillah mau mondar-mandir, mau capek, mau apa ya, ya capek badan geletak, tapi heeh. bukan yang sampai keluhan gitu lah, nggak ada. Mhm. Alhamdulillah. Iya. Jadi makanya itu ya mikirnya kayak, ih padahal dulu kalau sakit mah itu aku ngerasa comfortnya sama roti bakar, tapi ternyata Mmm. sekarang tanpa roti justru aku bahkan nggak perlu comfort food lagi. Iya, Iya. karena kondisinya udah lebih stabil ya jadinya Iya. pengaruh itu ternyata. Nah Heeh. nah berarti dari tahun berapa tuh, Mbak Sandra, eee, yang ke dokter di Qatar itu Mhm. tahun berapa? Tahun lalu tuh 2003, 23 ya, 2023? Oh 2023. 2023, Heeh. oke. Berarti apa, selama 2023 ini kalau Mbak Sandra sendiri tipikalnya lebih memoderasi, maksudnya membatasi gitu, Mhm. atau, mainly strict sama si gluten kalau misalnya keluar aja, jadi Hmm, mungkin cheating sesekali sesekali. aja, atau ya yang bisa di rumah ya di rumah, yang di luar ya bablas gitu, misalnya Jadi 50-50 atau benar-benar kayak, ya paling bisa dibilang cheating-nya cuma 10-20% gitu. Nah, kalau Mbak Sandra tuh gimana? oh, nah, oh ini tadi ya sekalian apa namanya pengetahuan lagi kali tentang Mhm si gluten free ini. mhm. Kalau yang besar, artinya kayak roti, cake, atau mie, Nah, itu kan easy untuk kita hindari ya, lebih heeh, gampang untuk kita hindari. Oke, ini aku nggak makan. Oke, ini aku nggak makan. Tapi ternyata kalau untuk saya lihat karena tadi dokter yang pun bilang zero, nggak boleh sama sekali ada gluten, mhm. ada yang disebutnya hidden gluten.
Hmm. Nah, hidden gluten ini yang jadi PR sih. Nah, jadi hidden gluten ini ternyata di produk-produk yang tadinya kita nggak kepikiran sama sekali ya, di kecap, Kecap. dan saus-saus Saus-saus. sejenisnya ya, saus tiram, saus teriyaki dan lain-lain. Kecap kecap asin, kecap manis, padahal kecap asin itu encer pun ternyata mengandung gluten, itu yang nggak diduga-duga. Terus Benar. lagi apa sih yang namanya, minuman sachet. Minuman sachet kopi atau susu atau coklat Iya. itu Berbubuk gitu ya. karena ternyata dari nama lainnya, nama lain. Mungkin dia tidak menyatakan gluten atau mengawit, tapi maltodextrin. Maltodextrin, Ya, ingredient maltodextrin itu maltodextrin. yang perlu di. Iya, maltodextrin. Itu yang jadi PR tuh. Maksudnya tadinya Itu Mbak Sandra nemuin eh apa riset-riset sendiri tuh. Oh, si maltodextrin ini yang oh, atau enggak, ini aku konsul sama dokter ahli gizi. oh Sama oke. dokter ahli gizi. Jadi waktu itu sama dokter gastro yang di Qatar itu langsung dia refer ke dokter ahli gizi di rumah sakit yang sama. Hmm. Tapi karena ya dianya bukan orang Indonesia ya, kita ngomongnya agak Punya iya, keterbatasan gitu ya. iya kan kita nggak bisa nanya dokter onde-onde gimana gitu. Yang gitu-gitu kan akhirnya apa namanya di sini aku konsultasi tapi belum belum konsultasi beneran sih tadi karena punya sepupu yang dokter jadi dia ingin ke temennya jadi dia suruh aku kakak ini aja Tulisin. tulis makan apa aja terus nanti ditanyain gitu. Oke jadi aku tulis semua tuh tapi kalau yang kecap itu tadi dokternya ahli gizi yang di Qatar yang ngomong Hmm. be careful dengan soya sauce kata dia karena kan soya sauce ini banyak di makanan Jepang ya Nah, sushi apa restoran sushi kan di Qatar lumayan ya restoran Korea juga kan itu mereka nggak lepas dari saus-saus itu terus apalagi ya kayak crab stick gitu-gitu tuh isi-isinya steamboat isinya itu juga tuh. ya harus hati-hati kan. Yang paling susah sih ini saus-sausan itu yang harus dihindari. Kalau yang maltodextrin itu dari ahli gizi yang di sini. Karena itu tadi aku udah ngerasa diet gluten free tapi rapotku masih jelek ya Hmm. kan. Salah satunya aku masih minum kopi saset. Oh, Nah, oke. oke. Masih minum kopi Oke. gitu. Jadi mau untuk cheating yang sengaja cheating itu belum pernah. Hmm. Sengaja cheating yang ini ya. Oh dan terus Berarti lagi di setiap makan juga at least Mbak Sandra tahu ingredientnya apa. Nanti yang memutuskan diri sendiri gitu ya. iya Aku mau ini apa enggak. iya Padahal iya sebenarnya tahu ini gluten apa enggak iya gitu ya. iya. Kadang kalau makan apa soto gluten free, tapi aku nggak pakai kecap. Atau Hmm. misalnya kecapnya aku udah tahu nih, oh kecapnya yang aman nih, yang Hmm. baru aku pakai. Tapi Hmm. belum pernah sih selama ini sampai bawa kecap sendiri, tapi mungkin boleh lah juga. Setelah dideklar rapotnya merah tuh putus asa nggak sih? Oh iya sempat, Iya ya. iya, oh ya sempat lah itu terpukul ya, maksudnya aduh ya kayak Gue harus kayak ngapain lagi gitu terus ya? apa lagi? Iya, nah, akhirnya ya udah bener aku cari dokter yang bisa mengkonsultasikan sampai makanan Indonesia gitu. Bener aku tulis aku makan onde-onde. Maksudnya onde-onde secara teoritis resepnya harusnya tepung ketan ya. Hmm. Tapi ya karena bukan bikin sendiri ya nggak tahu kalau dia nyampur dengan tepung atau gimana. Sometimes kayak apa namanya cilok Cilok, harusnya itu kan aci. iya Ya, benar. Tapi tapi kan biasanya ternyata ada dicampur nah sedikit iya kan orang-orang tuh pasti pempek apapun sekarang gitu. tuh ada ternyata ada itunya padahal aslinya Aslinya nggak resepnya ada, enggak. resep aslinya nggak ada. Nah, itu juga yang harus hati-hati banget itu. Jadi waktu itu aku tulis semua yang aku makan yang aku ngerasa aman, kue talam lah, apa, ya, apalagi ya lemper, pokoknya semua aku masukin. Terus ya dokternya highlightsnya itu ya, ini hati-hati, bisa jadi ada campurannya. Kecuali emang kita yakin banget tahu siapa yang bikin atau pernah nanya gitu ya. Demi apa gitu. Ingredientnya. Tapi sekarang akhirnya gitu salah satu usahaku, aku cari misalnya apa nih yang bikin kue ini, pastiin dia bikinnya pakai apa. Oh, kalau itu aku ngomong saya nggak bisa makan tepung gitu. Saya nggak bisa makan tepung atau daripada kalau ngomong seliak juga masih awam ya bilang aja saya alergi nanti saya sakit perut gitu. Nah, jadi biar dia aware bahwa jangan kalau emang dia pakai tepung ya jangan disembunyiin informasinya gitu. Ya udah kan makan kayak lemper lontong masih ada ya. Nggak harus juga kue yang kayak gitu gitu yang terpaksa apa kita kecurian gluten ya pempek juga gitu harus diawasi atau minimal kita tahu siapa yang bikin atau ya sampai kalau waktu itu ada PO-PO makanan cuma oseng-oseng apa yang pakai kecap aku tanya kecapnya pakai apa tau kan Berarti benar-benar di level yang menjaga benar-benar yang juga cukup ya menjaga banget ya. ya dan itu tadi ya kalau yang liburan kemarin tuh kadang susah oh ini lagi ternyata kalau yang kayak aku kondisinya saya lihat ini bahkan nggak bisa share minyak goreng jadi misalnya minyak goreng kita habis goreng nuggetnya anak-anak yang bertepung bergluten jangan aku pakai goreng ayam ungkep punya aku ayam ungkep yang memang cuma pakai rempah-rempah jangan digoreng di minyak yang bekas goreng sesuatu bergluten Harusnya seperti itu. harus Tapi seperti itu pernah nyoba nggak? Bereaksi reaksinya apa gitu?
Belum Oh, langsung berangkat. nggak nyoba. Cuma Oh, karena liburan aja sih jadi kepikirannya kan kita nggak tahu. Misalnya kita makan ke satu tempat makan dia ada tempe mendoan misalnya. heeh. Habis itu padahal kita pesennya ayam goreng atau kita pesennya tempe yang biasa. Tapi kan kita nggak bisa make sure Oh, oke. minyaknya ya kan, Iya. minyaknya nggak mengandung gluten kan kita nggak tahu. Nah, jadi aku masih dalam tahap cheating yang hidden kayak gitu. Hmm. Jadi biar aku bisa makan di luar Ah, dengan nggak overthinking lah. iya, iya. Masa ya aku Diasumsikan aja itu tidak ada tidak ada, iya gitu. masa aku harus oh ini Mas gorengnya ini minyaknya bekas apa kan enggak ini ya susah banget gitu. Oke. Nah, itu tuh aku jadi penasaran. Banyak yang case-nya temanku, iya upGERD Mhm, disuruh ngurangin tepung atau misalnya anaknya even misalnya ADHD atau mmm, ASD, dokternya sudah merekomendasikan untuk diet gluten, tapi, dan even dia, di-declare autoimun gitu kan karena waktu itu sakit-sakit, badannya, tulangnya sendi-sendi sendi, segala oke. macam. Terus tapi at the end balik lagi pasti dengan statement yang, aku tipikalnya sih apa namanya, iniinnya dengan olahraga atau dengan mindfulness karena kan susah banget ya untuk, apa, makan, bebas dari gluten gitu. Jadi mindset mereka tuh kayak Oh, masih susah banget gitu. Nah, sebenarnya, journey-nya Mbak Sandra sesusah itu kah? Atau gimana? Eee, sebetulnya nggak susah kalau mau dibilang lebih ke apa, pembatasnya tuh hati sendiri ya. iya, Iya, benar benar. pembatasnya hati sendiri. Ya Karena istilahnya kalau di aku gitu ya, ke anak-anak aku lebih mindset-nya ke anak-anak gitu ya. Itu sebatas sesimpel aku tidak memasukkan tepung itu banyak banget makanan Indonesia yang nggak pakai nggak tepung. pakai tepung gitu. Banyak yang bisa diakalin Iya gitu. iya iya. Cuma ya mungkin Di kalau Indonesia lebih gampang, maksudnya kalau kita di Qatar kan lebih ke kafe pasti roti. Ya kan mhm, pasti roti atau si itu tadi kalau kita western ada roti. Kalau kita ke Japanese atau Asian dengan kecapnya itu tadi heeh, ya kan. Kalau di sini kan lebih lebih gampang. heeh. Ya lah makanan Indonesia lebih gampang. Akhirnya waktu itu aku apa namanya menyiasatinya kalau di sana ya udah apa boleh buat dengan makannya makan salad. Salah di sana ya? Iya makan salad, jangan dikasih roti atau apa kruton yang di atasnya itu. Heeh. Terus ayamnya yang di grill. Kalau Iya, ya sesimpel udah. cuma garam merica di-grill gitu kan sebenarnya, bisa Bisa juga juga, gitu. iya iya. Nah, Kita sebenarnya mindset mindset, aduh kan susah ya nanti gue jadi stres, itu sebenarnya, eee, lebih ke arah apanya ya? Mungkin, karena mereka nggak punya perubahan waktu kali ya? kebiasaan sih ya, perubahan kebiasaan. Kebiasaan. Iya, satu tadi misalnya kalau kita makan keluar, Mhm. kongko sama teman jadinya yang ada yang kita mesti pilih-pilih ya, Pilih. ya mesti pilih-pilih ada nggak nih makanan yang aku bisa makan gitu. Jadi maksudnya ada satu tahapan yang kita nggak perlu lakukan sebelumnya, jadi mesti kita lakukan kayak itu tadi baca menu dulu ada nggak yang bisa aku makan gitu kan atau mau kemana janjiannya di mall ini lihat dulu lah di mall itu adanya restoran apa. Ya kan kalau dulu yang misalnya terserah lo deh kemana aja ayo gitu. Ini ya udah mau nggak mau kita harus survei dulu. Itu memang satu tahapan yang ada sih perasaan yang aduh kok jadi ribet ya. Nah, Tadinya kemana aja tinggal celup celup gitu atau anak-anak mau makan ya udah makan 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 gitu kan. Atau itu juga tuh aku waktu itu perasaan nggak enak sama anggota keluarga ya kayak mereka yang itu nah Bunda itu makan tuh. apa Iya. gitu. Aku yang, udah nggak usah dipikirin gitu. Yang penting kalian makan gitu. Kalau nggak aku nyiasatinnya udah aku makan dulu dari rumah. Jadi pas mereka mau di restoran ini ada yang aku bisa makan syukur, nggak ada aku udah makan gitu. Gitu. Itu sih emang ya berubah lifestyle ya namanya. Benar-benar. Itu yang nggak nyaman sih memang. Perubahan yang unfamiliar itu Iya, ya, yang iya. membuat ada Jadi mereka, bikin aduh kok ribet, iya takut. tadinya harus gini, tadinya apa bisa begini, bisa begitu. Atau yang kayak tahun lalu itu aku apa kesini untuk liburan ya dari Qatar ke sini liburan, kita mau cuma ke Taman Safari aja. Hmm? Itu kan biasa cuma mampir minimarket, yang dibeli kan pasti roti-rotian atau Kemasan biskuit, semua, ya ya. kan? Kemasan semua yang udah buat ganjel. Kalau macet, ngebahas ini pokoknya di mobil ada makanan kan biasanya roti sama biskuit, Heeh. ya kan? Aku nggak bisa makan sama sekali. Jadi yang ada beli buah potong, beli buah Udah. potong, ya. Waktu itu mikirnya ya jadi makin sehat ya, terpaksa untuk sehat. Tapi sudah bisa membatasi ya, Udah bisa kadang kan batasi. yang ya Mhm. masa orang lain makan ini gue enggak Oh, sih jadi kayak iri atau mumpeng gitu oh, kan. ya Ya itu udah juga nggak apa-apa deh. karena liburan, masa mau sakit perut, nanti Nah, jadi batal oh liburan iya, kan? maksudnya Maksudnya nanti iya. kalau misalnya gue cheating sakit perut Oh, malah buyar oh gitu iya, ya. justru kalau mau cheating lagi di rumah, jangan yang lagi keluar-keluar. Nanti ngerusak liburan mikirnya gitu. Jadi ya udah makan buah potong sampai itu eh, kalau mau diketawain ya kan ke Taman Safari lagi tujuannya. Banyak yang jual pisang kecil-kecil ya, Nah, itu sampai akhirnya nggak habis dikasih buat para hewan itu masih ada di mobil aku yang makan.
lagi nggak bisa makan yang lain ya udah gitu. Tapi akhirnya memang salah satu ya kalau mau dipikir sebagai sisi positifnya, jadi makannya ya terpaksa sehat lah. Karena itu tadi salad yang pasti aman. Dia kemana restoran asal ada salad gue aman lah gitu. Terserah yang lain mau makan ini makan itu ada salad. Atau ada juga beberapa restoran yang waktu itu bisa mengganti rotinya dengan ubi. Jadi tampilannya sama, cuma bawahnya ubi aja, tutupannya ubi. Ubi dikukus kayaknya, ubi steam, nanti atasnya mau telur, avocado, ham atau apa kayak burger biasa, cuma dia ganti atas bawahnya dengan ubi. Kalau ada yang kayak gitu oke. Atau kepikiran sih waktu itu bisa nggak ya minta rotinya dipisah aja gitu. Jadi ya kita minta dalamnya apa sih daging dan telur dan avokadonya gitu. Itu belum pernah sih. Belum pernah sampai nanti takut dia bingung kenapa nih ya gitu. Gitu. Terus ya makanya akhirnya ngemilnya banyak buah. Buah. Terus kalau di sini sih banyak aja ya sih apa ya cuma mesti hati-hati kayak misalnya pesan bubur ayam. Hati-hati cakwenya, ya kan? Ya, misalnya adalah satu dua benda yang harus kita hati-hati karena oh ternyata bawang goreng pun ada yang digoreng pakai Pakai tepung. tepung? Iya kan? Kayaknya biar crispy ya. Iya, iya. Bawang goreng crispy Iya, berarti ya. iya bawang goreng itu penampakannya juga lain sih kalau bawang biasa ya itu. Terus apa lagi ya? Banyak ya bubur kacang hijau tadi. Ya. Pernah nggak sih dalam perjalanannya kayak dapat nyinyiran, bukan nyinyiran ya, celetukan-celetukan yang bikin sedih gitu kan, Bikin iya begitu juga kali gitu kan ah atasannya. Istilahnya kok merasa dibedakan atau merasa dicap ini, aku ini iya, iya. gitu atau Itu kayaknya sebelum orang ngecap gitu aku udah ngecap diri sendiri ya. oh gimana? Ya kan kayak misalnya kita mau pengajian aja Heeh, dengan kue yang disajikan itu maksudnya aku yang ngerasa ih nanti aku beda sama orang lain bisa ngobrol sambil nyemil aku nggak bisa gitu. Walaupun orang nggak komentar aja udah sedih sendiri duluan ya. Kelihatan banget nanti aku bedanya gitu. Walaupun akhirnya pas itu ya di orang diomong pada ngerti-ngerti aja, pada baik-baik aja gitu. Akunya yang sempet yang nanti gimana ya, nanti gimana ya. Jadi waktu itu sempat nggak mau keluar, sempat nggak mau keluar. Padahal dengan kegiatan yang rutin ya. Aku nggak mau kelihatan aneh. Padahal itu mindset aku sendiri kan. Pas ya akhirnya ya udah aku memberanikan diri keluar. Terus orang dibilang aku nggak makan itu lagi gitu ya. Ih bisa gitu kan ya paling komentarnya gitu tapi lebih bukan ke aneh tapi lebih ke yang komen aku juga pengen loh ngurangin makan gorengan karena kalau udah gluten free kan otomatis sebetulnya kita ngurangin gula gorengan, ngurangin minyak ngurangin gula juga iya kan itu temennya gandengan banget itu kan si dengan tepung dengan minyak atau dengan gula gula. jadi mereka malah ih oh, aku pengen ngurangin gorengan tapi nggak bisa bisa gitu akhirnya aku kan yang oh ya udah ya orang lain pengen ya ini aku ya memang Udah bisa. terpaksa tapi ya udah jadinya memang aku jadi dalam tahap lebih sehat makannya lebih sehat dibandingkan mereka yang masih punya cita-cita gitu. Dan aku kadang aku tuh belum di level se apa namanya, bisa seringnya seringnya tuh aku masih terlalu lemah gitu kadang Terus ikut kadang-kadang aduh gua nggak enak ya gitu ya nggak ya ya. enakan ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Oh, Nanti kalau aku nggak makanin dibilang ini oh. lagi udah deh nggak apa-apa Aku deh. malah yang nggak enak hati itu kalau orang ngerasa kesusahan dengan kondisiku. Kayak misalnya aku ke rumahnya gitu. Terus dia mau nyuguhin jadi bingung kan. Padahal, aduh mbak makan apa dong? Aku adanya ini, mbak nggak bisa makan ya. Aku digituin malah jadi Nah, kerasa nggak enaknya ya. Padahal kan dia maksudnya adalah memfasilitasi aku ya. heeh, Tapi aku jadi yang ya udah nggak apa-apa gitu. Aku cuma minum aja juga nggak apa-apa. Atau ada jeruk ya jeruk gitu. Dan aku pernah loh ke satu acara yang aku bisa makan cuma buah potong dan es buah. Itu beneran menunya lagi segala mie goreng atau kuenya memang yang pastel apa semua memang bertepung semua. ketemu semua. Kadang-kadang masih suka ada ya nyelip-nyelip ke satu, ada puding lah, ada tadi kayak lemper lah, atau ya justru nasi uduk dengan lauk pauknya bisa makan ya. Itu beneran lagi nggak ada dan aku cuma bisa makan itu ya udah maksudnya orang lain yang sibuk ya mbak lu cuma makan doang gitu-gitu kan tapi akhirnya yang udah yang iya nggak apa-apa gitu. Justru malah kalau dipertegas kitanya jadi Malah ngerasa iya, ini ya. malah jadi sesuatu yang dibesar-besarin jadi yang malah jadi nggak enak juga gitu, yang ya udah biasa aja, aku bisa makan ini ya kan nggak kenapa-napa ya, ujung-ujungnya mikirnya kan nggak mati ya, masih ada yang bisa aku makan. Akhirnya aku belajar me 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 apa, menggeser pola pikir dari apa yang nggak bisa aku makan, lebih kepada apa yang bisa aku makan. Nah, jadi ketika aku mikirnya apa yang bisa aku makan, mindset-nya jadi lebih terbuka ya. Kalau tadinya ya sedih ya, yang aduh mie goreng aku nggak bisa makan, aduh ada pastel aku nggak bisa makan, ada brownies aku nggak bisa makan. Jadi ya saya bikin 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 down. Tapi ketika aku lihat yang
aku bisa makan nasi uduk dengan kawan-kawan yang mau diganti nasi uduk, nasi kuning, nasi apapun bisa. Lontong, ketupat dengan sayur mayur ininya lontong sayur apa bisa. Terus apalagi tadi ya puding, es buah bisa, es buah dengan segala rupanya lah, mau es cincau, es campur, es teler, semua bisa gitu. Kue yang klepon asli juga bisa, ya kan? Jadi Onde-onde sebenarnya bisa, banyak masih yang banyak bisa yang bisa. gitu. Nah, akhirnya habis itu jadinya mulai yang lebih lebih happy ya, lebih tenang lah, lebih tenang bahwa oh ya ini aku bisa, ini aku bisa. Jadi ya nggak segitunya kok gitu, nggak segitunya. Karena emang mindset kita aja yang sebenarnya Mhm. sebenarnya bisa, tapi aduh nanti tersebut lagi sama teman si yang paling sehat gitu Siapa? kan. Jadi ya udah deh nggak apa-apa Ya deh udah deh, membuat diri sama dengan sama-sama. mereka gitu. Oh, Padahal sih sebenarnya aduh minggu kemarin udah makan ini, 12 makan ini, kemarin terus sekarang makan ini lagi, terus pulang-pulang paling gatel-gatel gitu nah kan. kan, ya mereka nggak lihat. Nggak lihat. Kitanya aja nakal terus aja padahal tubuh udah bilang lah kalau misalnya lu kebanyakan makan ini atau lu makan ini Hmm, gua respon iya tubuh kan? Iya. tubuh ngerespon gini gitu. Iya. Cuma ya kitanya ternyata yang mindset kita yang pertama sih aku ngeliat kalau Mbak Sandra emang sudah sudah settle dan sudah berani untuk apa namanya membuat status ke orang lain bahwa Mhm. ya aku perlu seperti itu Mhm, gitu mhm, biar orang lain terima bukannya aku yang mencoba menerima eh, ke apa habitnya orang lain mhm, pada umumnya gitu ya karena betul. orang-orang yang ya itu jadi kayak duh gue juga nggak mau merasa dicap si yang paling sehat Iya, gitu iya, kan iya. ya udahlah aku nggak apa-apa deh bertenggang rasa Betul. lah dengan mengatasnamakan bertenggang rasa gitu. Padahal sebetulnya kalau apa ya, dikupas satu-satu, banyak juga misalnya teman-teman yang nggak mau makanan tertentu. Misalnya ada yang nggak makan kambing, ya Iya. kan? Kita buat kalau di Arab kambing satu yang umum ya. Ada yang dia, aku nggak bisa gitu. Padahal menurut aku kambing di sana pun lebih ngolahnya lebih bagus, Bagus. nggak bau, nggak ini ya. Tapi enggak, aku nggak makan kambing. Atau mungkin di sana dulu juga pengalaman punya tetangga atau teman kerja yang orang India yang nggak makan sapi, ya kan? Nah, itu atau ada orang yang vegetarian. Vegan. Mm-mm. Itu kan kita juga masa kita ngecap dia terus atau kita Hmm. mengundang dia dengan udah tahu orangnya nggak makan kambing, nggak makan sapi, kita bikin suguhannya kambing dan sapi gitu Nah, kan, ya kan? iya. Dan Bukan kita ya, apa, bukan dia yang ya udahlah toleran deh karena tuan rumahnya nyuguhin sapi, jadi aku makan kan nggak gitu juga kan kalau tuannya. Jadi akhirnya dengan mikir kayak gitu, aku pikir ya iya ya satu titik memang orang harus harus yang menerima aku, bukan aku yang toleran terhadap yang aku nggak makan jadi aku nggak apa-apa deh demi orang lain gitu. Itu apalagi misalnya pilihan makanannya terkait dengan agama atau kepercayaan ya nggak akan dia langgar kan. iya, iya. Oke. Wah, berarti nah Mbak Sandra ini udah cukup aku banyak tahu produk-produk oh nih harusnya tuh ini bisa ini produknya ini ternyata tuh dari Mbak Sandra gitu. Eh, Jadi emang udah sampai di journey ya itu yang perlu aku lakukan, itu yang harus aku cari gitu ya. mhm. Dan tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari extra effort gitu. Ya Itu ya merasa dulu bagian kan. dari Iya. dulunya merasa, tapi sekarang udah bagian dari ini Iya, aja ya. iya, iya. Nah Dulu itu itu awalnya sampai sengaja-sengaja tuh. bisa struggling tuh gimana tuh ya? Tetap Ah, mindset gitu. iya, iya. Waktu itu Kadang kan dibantu. kalau tubuh nggak merespon, tubuh gua aja, coba aku aja nggak merespon ya udahlah. Ngapain sih aku extra effort gitu? Enggak. Oh, nah ini mungkin tujuan ya yang menggerakkan. Karena Hmm. si celiac ini tadi ya, maksudnya aku di tahap yang bukan cuma sekedar GERD atau bloated doang Hmm. gitu ya. Celiac ini ada satu penyakit sendiri. Terus apa tadi ya termasuk autoimun. Terus apa dia menggerus usus. Hmm. Untuk jangka panjang, kalau yang nggak terkontrol, ini bisa mengakibatkan yang paling parahnya kanker getah bening. Hmm. Karena si getah bening kita kan memproduksi sel imun ya. Hmm. Nah, jadi kalau kita masukin gluten yang terus nanti badan kita merespon dengan ini adalah sesuatu yang bahaya, Hmm. kan imun kita kerja terus, Gitu. ya kan? Nah, logikanya kayaknya kurang lebihnya begitulah. Jadi di abuse si si imunnya ini akhirnya yang rusak nanti si kelenjar getah beningnya, si sistem imunnya. Nah, jadi sewaktu si dokter gastronya nanya ke aku ada riwayat genetik apa enggak, ada Hmm. keluarga apa ada yang kayak gini apa enggak, aku nggak bisa jawab pasti, tapi papaku dulu sakit perutnya sering. Hmm. Nah, papaku dulu sakit perutnya sering. Jadi ini kalau yang buat yang mau mengecek ke generasi ke atas ya, Hmm. itu bisa di observe juga. Jadi papaku itu sering minum enzim pencernaan.
obatnya enzimnya. Nah, jadi aku pikir apa mungkin di Indonesia waktu itu nggak common. Jadi keluhan sakit perutnya cuma diatasi dengan enzim pencernaan. Nah, gitu. Jadi mungkin Tapi sudah di tahap kadang-kadang kan orang sakit perut hanya belum banyak yang bukan dikasihnya tuh cuma emang obat sakit perut bukan enzim gitu. oh ini Nah sampai ini iya sampai enzim karena apa segitu berulang sakit ya. perutnya. Iya, Itu jadi dari kayak dokter berarti. mm-mm, mm-mm. Gitu. Terus akhirnya pas tuanya memang betul papaku waktu itu kena kanker getah bening. Oh, jadi Gitu. emang kanker getah bening udah di Mhm. Nah, diagnose. jadi aku bilang sama dokternya, papa saya waktu itu memang kanker getah bening, cuma kalau mau dibilang papa saya dulu celiac juga nggak punya Enggak data pasti, ya. tapi beliau waktu itu sakit perut terus, sering sakit perut. Dan ini coba kalau yang tahu produk Mokaf, salah satu produk Mokaf yang di Indonesia, itu si foundernya itu juga dia journey-nya malah kata dia 20 tahun. Dia sakit perut, nggak jelas kenapa. Dia berobat di Indonesia, dia berobat di Singapura, akhirnya yang menyatakan dia celiac itu di Jerman. Setelah 20 tahun sakit perut gitu. Ya kan, jadi ya maksudnya Saya lihat juga kan. celiac juga. Nah, jadi apa prosesnya udah begitu panjang. Nah, aku tadi alhamdulillahnya nggak segitu panjang ya, nggak segitu panjang. Nah, jadi ini treatmentnya kalau dari dokter aku disuruh cek gliadin per 6 bulan, sama disuruh endoskopi per 5 tahun. Per 5 tahun. 5 tahun. Nah, untuk dan apa namanya hmm, tujuannya untuk mengontrol diet ini biar nggak itu tadi biar nggak jangka panjang karena dalam long termnya 15-20 tahun bisa jadi kanker getah bening. Nah, jadi melihat ke situ motivasi aku untuk mencegahnya kan jadi lebih tinggi ya. Mencegahnya lebih tinggi karena aku punya pengetahuan lebih apa namanya ini Dan dia juga gambaran ngelihatnya ke kanker besarnya. getah bening gitu ya. Iya, Kanker getah bening ada hubungannya tuh dengan aku waktu itu tanyanya gitu juga. Kalau saya cheating terus, kalau saya nggak diet gitu. Maksudnya kalau aku mikirnya saya minum obat aja, ternyata kalau searjen apa sih saya lihat gitu iya, ya. kan. Terus kalau lihat di marketplace-nya luar negeri itu ada namanya lupa, tapi ibaratnya habis makan gluten nanti minum obat itu gitu. Nah, Jadi kalau penetral apa penetral ya? kayak kalau orang diabetes kan ya dia bisa makan manis nanti dia punya insulin. Nah, ini kayak ada gitu ya. Eh, apa namanya? Aku tanya kayak gitu tapi akhirnya dokternya bilang itu tadi kalau kamu nggak diet resikonya kalau nggak terkontrol nanti paling parahnya misalnya kanker getah bening. Tapi ya panjang perjalanan dan itu ususnya entah kayak gimana ya. Nah, jadi aku akhirnya oh, apa sih istilahnya? Istilah kerennya. Preventif. Motivasinya tinggi lah. Nah, motivasinya tinggi untuk menjaga yang ya kalau cheating-cheating itu tadi beneran terpaksa atau beneran udah aku yakin nih atau nanti misalnya rapotku bagus, oke aku cheating yang gitu-gitu. Tapi selama masih bisa di aku kontrol, aku kontrol. Tapi kalau yang nggak bisa ya apa boleh buat ya, apa boleh buat. Ya itu tadi kita nggak selamanya makan makanan masakan kita sendiri atau ya apa tadi ya misalnya kalau acara-acara tertentu memang mengharuskan ya udah memang harus prepare dulu sebelumnya artinya strict dulu baru longgar strict dulu baru longgar jadi emang bikuainya harus dapet ya kalau mungkin yang kadang kan orang mungkin males karena cuma bloating ya udah habis itu dengan makan obat dia yang biasa keluhannya hilang udah aja ya jadi kalau aku baca-baca sekarang orang-orang yang udah ngejalanin itu akhirnya bisa jadi disiplin karena manfaatnya kerasa banget itu tadi ya dari mood tadinya gampang anxious jadi lebih kalem terus efek yang tadinya sendi-sendinya sakit walaupun dia tidak dinyatakan autoimun sendi-sendi ya ya itu tadi jompo terlalu awal jompo itu katanya jadi hilang ya Itu harus waspada juga ya Tatang ya. jompo-jompo Aduh gue jompo nih dikit ini dikit capek dikit ini gitu. Nah itu perlu perlu juga warning sih ya. warning Nggak perlu terlalu apa namanya tuh belum ketakutan atau gimana iya gitu. belum Tapi tentu yang harus sampai warning. harus ngekat betulan tapi mengurangi itu adalah sesuatu yang baik Baik. jerawat juga gitu banyak yang kulitnya bersih karena makannya pun bersih Benar. gitu terus apa lagi tuh tadi aku mau bilang aku lupa ya pokoknya kayak keluhan-keluhan yang kayak gitunya banyak berkurang akhirnya karena ngerasa enak akhirnya disiplin gitu karena ngerasain Karena manfaat ya ngerasain manfaat iya dari tubuh. iya Hmm. Ya. Oke. Terus jadi daripada sekali. gaya-gaya tapi terus pulang tepar gitu kan Iya, benar. Aku ngerasa juga kulit tadinya sebelumnya ya Sil, maksudnya dengan usia udah 40 sekian, udah di atas 40 kemarin itu, aku mulai ngerasa kerutanku mulai dalam. Ini apa sih bilangnya? Lupa lagi lain apa ya? Garis senyum, garis ini tuh tebel menurut aku Tebal. ya dalam. Sekarang menurut aku memudar. Iya, iya. Nah,
Iya sih, Itu jadi mungkin yang kolagennya juga terbentuk mungkin ya. ya kayak gitu-gitulah. Terus dengkul tadinya kayaknya nggak seaktif ini, tapi ya nggak tahu. Tadinya sempat aku tuh kalau berdiri ke duduk, Mhm. itu dengkulnya bunyi, nggak sakit tapi bunyi. Mmm. Sekarang enggak, alhamdulillah Mmm. enggak. Bunyi kayak bunyi tulang itu pada Iya. Oh iya. even turun buat sholat doang gitu, Heeh. bunyi gitu. Heeh. Jadi ya kan kerasa ini apa, kepantau terus ya, sekarang enggak. Sekarang Iya, enggak. Oke. gitu. Dan emang, istilahnya mengurangi gluten itu mungkin nggak kayak kita makan obat, apa, atau misalnya kita, ngasih painkiller terus langsung besok Hmm, dalam sejam 2 jam langsung hmm, ngerasa atau misalnya tiba-tiba langsung nggak ada kerutan gitu, kan nggak nggak mungkin gitu mungkin. ya. Jadi Iya. emang harus continuous dan itu bakal kelihatan, Mhm. beberapa bulan setelahnya, tapi ya itu, terus gitu, Iya, iya, konsisten. iya, iya. Kayak istilahnya yang tadinya, dengan Mbak Sandra selama 1 tahun ini, strict sama, konsumsi gluten, Mhm. akhirnya lama-lama kesini sini nggak ngerasa dengkulnya nggak bunyi-bunyi lagi dan itu Mhm. nggak langsung kemarin kemarin stop gluten, besoknya langsung nggak bunyi Enggak, gitu iya, kan. iya, Gitu iya juga. juga Tadinya gitu. ya mikirnya gitu ya, apa sih Mhm. keuntungannya ya Heeh, gitu kan. Nggak langsung serta-merta ya, masa cuma heeh, nggak sakit perut doang gitu. Kayaknya heeh. kurang kurang semangat gitu. Iya. Baca baca baca, oh ya orang-orang pun banyak benefit yang mereka rasakan, Mmm, akhirnya sampai ya itu. Ada juga sampai orang yang memang memilih gaya hidup gluten free tanpa mhm. dia Ada dinyatakan penyakit heeh, apapun heeh, gitu. iya. Entah dari maksudnya dia tahu dari lingkungan, apa keluarga Mhm, terdekat atau apa ya, mhm, tapi memang, salah satu yang di grup Facebook itu ada yang aku tanya gitu kan, mhm, "Kamu kenapa? Sakitnya apa?" Gitu-gitu. mhm, Dia bilang, "Enggak, aku memang memilih aja buat gaya hidup," dia bilang. mmm, Kan banyak yang, gaya makan apa yang keto, mhm. apalagi tuh yang vegan, lain lagi. Iya, Nah, ini ibaratnya dia pilih untuk gluten free, gluten free. gitu. Oke. Jadi ya nggak mesti sakit juga sebetulnya. Iya seru sekali. Semakin semakin diulik, semakin kalau aku lagi ngobrol tuh, "Ayo Mbak ketemuan," atau misalnya kita, hunting yuk, lagi Ada apa gitu. Itu pasti yang menemukan informasi baru yang sebelumnya belum aku alhamdulillah. belum kita share gitu, belum sempet aku, dapetin gitu sebelum dari Mbak Sandra ataupun dari yang lain. Nah sekarang, kalau boleh, kalau boleh minta, kira-kira Mbak Sandra saran atau apa ya, motivasi ke baik itu yang memang sudah di-declare fairly aktivis gitu Mhm, ataupun, yang belum atau merasa jompo gitu kan mhm, atau misalnya, mhm, eee, apa, mungkin sebenarnya dia nggak ada apa-apa tapi punya riwayat keluarga yang mhm, seperti itu, eee eee, apa sih motivasi yang bisa di-share ke teman-teman yang lain oke. gitu dan, bagaimana supaya mereka tuh bisa konsisten gitu, bisa, tetap, konsisten pada keputusan yang mereka ambil tentang gluten free, Mhm, konsumsi mhm. gluten free produk ini gitu. Nah, ini gluten ini sendiri pun sekarang, ini ya, banyak dokter-dokter yang Mhm, justru ngomongnya, "Oh, di atas 40 tahun, bukan harus ngurangin daging, bukan harus ngurangin, apa namanya, santan, mhm, tapi jangan makan roti." mmm, Ibaratnya gitu ya. mhm, Ternyata sepertinya, apa namanya, mungkin baru kesorot sekarang, mhm, ya bahayanya, nggak baiknya dari roti ini. Dulu aku pertama mikirnya gini sih, Rasul tuh makan roti ya? mhm. Kenapa kok roti tiba-tiba jadi bahaya begini gitu? Maksudnya nggak masuk di logik aku Heeh, gitu. Apa yang Rasul makan pasti bagus mhm, menurut aku gitu. Tapi terus baca-baca lagi ya ternyata kan roti di zaman itu dengan roti kita sekarang berbeda banyak, mhm, baik dari bahan baku maupun dari pengolahan. mhm, Jadi karena si tepung ini high demand ya, jadi kayaknya banyak apa namanya genetiknya yang di biar cepat, biar heeh, biar panennya setahun mmm, berkali-kali ya kan. Nah dari situnya juga terus dari pengolahannya dulu kan kayak nanti kita di kalau di Arab di Qatar kan tipis kering apa sih mhm. bukan yang gebu-gebu gemoy-gemoy ya kan Gemoy-gemoy, bukan yang yang kayak penting gitu empuk gitu iya kan, kalau sekarang nah, empuk gitu. jadi memang beda. Nah, memang beda jadi yang pertama motivasinya itu jalanin perintah agama dulu karena Mhm, Allah suruh kita makan yang halal dan baik ya mhm, kan halal dan toyib dulu nggak paham apa sih halal dan toyib toyib tuh bukannya yang halal pasti toyib ternyata ya salah satunya kayak gini mhm, gluten halal tapi ternyata nggak toyib mhm, ya apalagi untuk yang sudah punya kondisi khusus dan dinyatakan kayak aku celiac gitu mhm, gluten ini nggak toyib jadi ketika emang aku menghindari ya diniatinnya ke sana gitu ya bahwa ini ibadah aku juga gitu mhm, apa dalam rangka itu tadi aku memilih makanan yang toyib bagi tubuh aku karena kalau aku makan gluten berarti aku menyakiti diriku sendiri gitu kan mhm, ini udah dikasih amanah begini kok di
tabrak gitu. Itu satu. Jadi bawa lagi niatnya ini jadi ibadah. Yang kedua, ya ternyata kita hidup itu nggak sekedar hidup. Hidup itu perlu berkualitas ya. Gimana kita mau hidup berkualitas kalau kitanya sakit-sakitan, ya. Nah, kalau kitanya jompo dini, bolak-balik ke kamar mandi, gitu. Aktivitas jadi nggak nyaman, masa kembung dan begah apa semua terus-terusan, mau mikir nggak konsen, atau mau ngurus anak-anak aja jadi emosi kan, ya. Kadang tanya, "Ah, Dok lagi sakit perut." Aduh nggak kajian dulu deh, nggak Iya ngaji kan, dulu gitu. nggak ngaji dulu, atau mau ada janji apa jadi nanti lagi, mau antar jemput aja misalnya nggak enak gitu. Gimana mau produktif, ya kan? Jadi ya kualitas hidup kita itu juga penting gitu. Jadi jangan karena kalau ibaratnya omongan mamaku, meniru omongan mamanya lagi dulu, jadi nenek aku, makan itu kan sebetulnya cuma sekian detik di lidah. Jangan karena lidah terus kita merusak yang lain, gitu ya. Yang dirusak kan nggak cuma si usus ya, nggak cuma pencernaan, tapi kalau terus zat mineral semuanya terganggu penyerapannya kan otomatis apalagi udah itu zat besi untuk darah, darah mengalir seluruh tubuh. Jadi yang rusak bukan satu bagian gitu lah ya. Nah, mungkin kita hanya untuk memenuhi kepuasan si lidah ini, ya, lalu mengorbankan yang lain. Padahal kalau cuma buat menyenangkan lidah, yang lain yang enak masih banyak. Ya, jadi mindsetnya itu tadi, apa sih yang bisa aku makan? Ketika kita bikin list yang bisa dimakan banyak, terus ya udah happy aja, Iya iya iya. ya kan? Pertama berarti harus bikin list. Oh, Iya. ternyata banyak juga Banyak gitu juga yang ya. bisa dimakan. Coba masuk aja ke pasar modern atau ke fresh market, ini bisa, ini bisa, ini bisa, terus udah happy. Walaupun ya yang nggak bisa ya banyak lah juga, tapi ya nggak usah di ini lah. Atau sekarang dengan produk-produk gluten free yang banyak, ini kan kita masih punya alternatif ya. Apa misalnya tadi somai, takut kalau orangnya nyampur pakai tepung ya bikin sendiri ternyata nggak susah. Atau misalnya syukur-syukur ada produsen yang bisa kita nego ya, bisa nggak bikinin buat aku yang tanpa tepung gitu ya. Roti-roti alhamdulillah. Kopi bahkan lebih sehat lagi. Ngapain minum yang sachet, langsung minum langsung dari bijiannya. Dan gitu-gitu. Terus apa? Nggak bisa nyamil cookies, nyamil buah. Akhirnya ya jadi lebih sehat, ya jadi happy juga kan. Jadi maksudnya terus ya udah mau sedih dari mana lagi? Iya iya. Mindsetnya jangan jangan merasa biasanya aku makan ini gitu. Iya, Tapi kok ke ternyata situ yang sedih tidak memang. tapi yang tidak biasa kita makan tuh ternyata banyak juga gitu yang belum biasa kita makan Iya, dan itu enak juga enak gitu. juga. Dan orang lain pun ternyata nggak kenapa-napa kok kalau kita ajak gitu. Aku juga akhirnya kan apa misalnya cuma bikin di rumah filet ikan, bikin fish and chip gitu-gitu ya, anak-anak nggak apa-apa pakai tepungnya bunda gitu, pakai tepung gluten free nggak apa-apa. Dan mereka makan sampai kalau aku nggak kasih tahu mereka juga nggak tahu tuh, Nggak nggak tahu komplain, beda. iya nggak komplain. Terus ya ngomong sama suami nggak apa-apa, jadi maksudnya serumah-rumah ikutan gluten free gitu. Ya nggak apa-apa, emang kenapa kan emang sehat gitu kan. Ya udah jadinya ya insya Allah dibawa seneng aja ya. Pertamanya pasti berat. Tuh nangis-nangis iya, ya udah Iya. kaget-kaget, terus ya itu tadi ya, aku juga perlu waktu untuk bisa keluar lagi, gimana nih nanti kalau aku dianggap aneh, dilihat aneh, atau dikasihanin juga nggak enak ya, Iya benar. sebenarnya. Aduh Auranya udah beda iya gitu kan, ya. kasihan banget sih nggak bisa makan ini, kasihan banget sih cuma ini, padahal mungkin kitanya udah tegar-tegar, tapi karena digituin malah jadi Jadi malah engok-engok gitu. benar. Tapi ya udah ya kita mikirnya ya udah masih makan ini, ya alhamdulillah. Apalagi aku juga termasuk yang udah di umur tua ya, udah umur matang lah jangan umur tua. Jadi kalau dokternya pun bilang, jadi selama ini kamu bisa makan kan, udah 40 sekian tahun bisa makan ini, iya. Ya, udah banyak kamu kasih waktu untuk itu gitu. Karena ternyata yang sakit celiac masih anak-anak juga banyak. Apalagi di orang bule itu tadi ya. Jadi yang di restoran gluten free yang di Qatar itu bahkan eh, dia tuh emang mau bikin, iya anaknya yang celiac, jadi dia emang mau bikin acara birthday party buat anaknya di situ gitu. Jadi karena kalau biasa anak-anak ulang tahun kan makannya ayam crispy, burger gitu, pizza, anaknya susah kan. Jadi saya tantangannya lebih berat lagi. Kita yang ini podcastnya orang-orangnya ini juga oh, usianya. Tapi kalau yang dewasa ya insya Allah lebih gampang dibandingkan anak-anak ya. Kalau menurutku yang anak-anak lebih tantangan, tapi ya kalau anaknya sih ini kan ternyata bisa. Iya, ternyata bisa aja. Iya, ininya ya apalagi sekarang lah insya Allah produk penggantinya udah ada produk penggantinya. Tinggal ya emang perlu extra effort. Tapi yang namanya survei itu kan cuma satu kali untuk kita pakai berterusan ya. Nah, sekali emang mungkin rasanya yang aduh ini gua harus lihat lagi, ini harus dicek lagi, ini harus dibaca lagi, ini harus dicari lagi. Tapi kan once kita dapat ya udah gitu, bukan yang
tiap bulan harus ini lagi kan Oke. enggak, ya cuma 1 kali di depan habis itu ya insya Allah. Mhm. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini aduh aku juga semangatnya ya gitu, tapi ya insya Allah semangat terus. Awal-awal ya naik turun ya karena ya namanya journey ya, Iya, namanya journey bukan kita dari kondisi A jadi kondisi B, tapi emang perjalanan sih. dan dan aku melihatnya juga Mas Sandra tidak dari luar gitu ya tidak tidak semeribetkan atau apa ya kelihatan wah beda nih Mbak Sandra ekstrim gitu ya makan orang lain makan apa terus Mbak Sandra makan apa nggak gitu juga Eh, gitu tidak terlihat bedanya dan tidak terlihat keribetannya ke apa sih nyantai aja gitu yang nyata penting aja. memang kitanya sudah mendeklar diri berdamai dengan diri Aha. sendiri ya aku perlu itu dan butuh tubuh aku juga lebih baik dengan itu Mhm. at the end ya orang juga bertengah rasa dan toleransi gitu ya Mhm. dengan apa yang ada di diri kita Iya, iya. benar terima kasih Mas Angga Sama-sama. jazakallah Ini oh, insya Allah makin sehat dengan gluten free. Iya. nah Sehat ini lahir jadi batin semangat ya, sehat lahir tambah batin. semangat Hmm. sahabat nakama jadi tambah semangat dengan diet gluten free atau memang apa mulai mensubstitut Mhm. kebiasaan-kebiasaannya dengan produk-produk gluten free ternyata bukan hanya tidak perlu menunggu bahwa kalian memang butuh gluten free gitu karena Mhm. memang anyway gluten free ada dengan menggunakan produk-produk yang tanpa gluten ada manfaatnya juga gitu di banyak orang Mhm. gitu ya. Akhirnya ada juga temenku yang Mhm. dia dengan keluhan kesehatan yang berbeda-beda ya. Mhm. Ada yang diabetes, Mhm. ada yang kolesterolnya tinggi. Mhm. Akhirnya yang kolesterolnya tinggi nggak boleh makan goreng, ya Mhm. kan? Terus yang diabetes akhirnya nggak makan manis. Akhirnya jadi aku cuma senyum-senyum, akhirnya kita nggak makan benda yang sama tapi dengan alasan yang Iya, berbeda-beda gitu iya, loh. iya, iya, benar. Benar. Dia nggak makan gorengan karena menghindari minyaknya, aku nggak makan gorengan karena aku nggak makan Tepungnya. tepungnya. Yang ini juga nggak mau gulanya, Nah, ya kan dia nggak makan yang cake gitu karena nggak mau gulanya, aku nggak makan cake karena tepungnya gitu. nah. Akhirnya berkumpul ketemu udah usianya juga ya. Oh ya sama aja berarti kita makannya Iya, ya iya, sama. iya, benar, benar, benar. Akhirnya nggak jadi aneh lagi Iya. gitu. Dia juga alasannya apa yang nggak perlu dimakan tuh sebenarnya sama gitu. Sama, iya. Yang masih makan cookies kayak kue lebaran coba kan, aduh gue jadi sekian toples gitu. Akhirnya kan sebetulnya dia struggling untuk tidak makan itu ya. Nah, tapi sekarang keren loh. Kue-kue lebaran itu juga udah banyak yang gluten free. Iya. Ya, si nastar, kastengel, aduh udah. Tapi yang pasti bisa kan sagu keju. Iya. Nah, itu tuh sebelumnya ya pokoknya orang lain makan toples lain, gak apa-apa aku makan sagu Sagu keju aja. ya. Masih ada yang bisa dimakan kan berarti. Ya, gitulah. Oke, terima kasih Mbak Sandra. Sama-sama. Sehat selalu. Amin, amin. Bahagia sama anak-anak sama Amin, amin. Mas Agung. Amin. Salam-salam buat Ya, Mas ya, Agung. insya Allah. Ya. Sukses terus buat Nat Almondnya Amin. dengan varian yang makin macam-macam. Amin. Lucu-lucu loh di bawah juga. Ya, doakan juga ya, saling mendoakan, Insya mendoakan. Allah. Iya, Ya, sukses berkah insya Allah bisnisnya. insya Allah. Oke, Mbak Sandra. Terima kasih ya sudah bergabung Sama-sama. dalam podcast Terima kasih Almond. juga. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.